kawan-kawan semuanya. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Hidup buruh. Hidup. Buruh bersatu. Tak bisa dikalahkan. Buruh berkuasa. Rakyat sejahtera. Oke, terima kasih waktunya kawan-kawan. Salam Rahayu. Rahayu. Oke, yang pertama tentu saya mewakili pemeluk Buddha Jawi Wisnu, sekaligus juga pimpinan organisasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Kasbi, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para sepuh semuanya hadir hari ini, undangan-undangan semuanya, anggota Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Kasbi, kawan-kawan mahasiswa semuanya. Terima kasih atas waktunya, menyediakan waktunya untuk hadir di acara kali ini, terutama untuk para undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semuanya juga tahu bahwa hari ini secara bersama kita menyelenggarakan peringatan Sedekah Bumi. Jadi yang pertama, memang acara ini diselenggarakan atas solidaritas semuanya. Jadi ini yo sumbangan-sumbangan. Jadi ada bukan sumbangan, solidaritas dari teman-teman semuanya, anggota-anggota Federasi Serikat Buruh Kerakyatan, dan ada banyak yang membantu ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, jadi acara ini memang ada dua hal. Yang pertama itu ya kita memperingati Sedekah Bumi. Yang kedua, memetri terhadap kawan kita, kawan seperjuangan kita, Marsina, yang telah meninggalkan kita tahun 1993, tapi spirit dan jiwanya selalu ada di dalam perjuangan kita bersama. Jadi kita memperingati dua hal itu. Yang pertama tentang Sedekah Bumi, yang kedua tentang kepergian kawan kita Marsina. Walaupun biasanya kita selalu memperingati tiap 8 Mei, itu selalu memperingati, tapi hari ini ya ada peristiwa spiritualitas dan sebagainya. Makanya salah satu agenda kita kali ini adalah memperingati tentang kawan kita yang meninggalkan kita, kawan Marsina itu. Jadi itu teman-teman semuanya, kadang-kadang semua dan undangan. Yang pertama, tentu kenapa kita harus memperingati Sedekah Bumi. Mungkin sekarang acara seperti ini atau tradisi semacam ini hampir dilupakan oleh orang-orang Jawa, terutama kita semuanya, ADW keluar nom-noman dan sebagainya. Itu tradisi semacam ini hampir sulit sekali dijumpai. Itu memang persoalan kita dan semuanya kali itu. Jadi soal Sedekah Bumi itu kan yang harus kita pahami secara bersama. Jadi yang pertama kan tentunya ya kita semua tahu bahwa ada proses evolusi. Kalau soal pengetahuan umum dan sebagainya, ada 5 teori dasar bumi itu terbentuk. Ada 5 teori pengetahuan umum yang tidak hanya dikenal di Indonesia tapi secara internasional. Ada 5 teori dasar, misalkan soal teori ledakan besar, Big Bang, teori soal kabut dan sebagainya, teori soal bintang kembar dan sebagainya. Ada banyak teori-teori pengetahuan umum yang semuanya juga mengetahui bahwa bumi ini tercipta lewat proses evolusi dan sebagainya. Artinya ada proses yang memang membentuk lahirnya bumi yang kita diami sampai sekarang. Secara umum ilmu pengetahuan juga menyampaikan tentang awalnya galaksi Bima Sakti sebagai semesta itu. Juga misalkan muncul sistem tata surya yang menempatkan matahari sebagai pusat dari tata surya hingga lahirlah bumi dan sebagainya. Kalau dilihat dari urutannya, ada galaksi Bima Sakti, lahirlah sistem tata surya dimulai dari matahari, setelah itu ada bumi, ada bulan dan sebagainya.
proses yang membutuhkan miliaran tahun hingga kita bisa hidup sampai sekarang mendiami bumi ini. Tapi ada satu hal yang memang tentu tidak bisa kita elakkan kalau memang kita mempercayai ada sesuatu yang maha besar, ada sesuatu yang maha esa, ada sesuatu yang maha tunggal. Kesempurnaan kemahaesaan itu kalau kita sebagai umat beragama atau berkeyakinan atau berpenghayat apapun istilahnya itu, ada satu sang pencipta yang memang menjadikan semua ini adanya. Itu kira-kira secara umum seperti itu. Nah, kenapa kita perlu penting memperingati sedekah bumi? Ya karena memang itu bagian dari yang kita diami. Kita hidup di bumi. Tapi kan bumi ini tidak hanya sekedar bumi, tapi bumi ada yang mendiami. Yang mendiami tentu juga bukan kita saja. Kalau dalam ilmu pengetahuan yang umum, ya bumi awalnya ada tumbuhan. Buktinya apa? Ada tumbuhan dulu. Itulah fosil-fosil yang ditemukan. Cara ilmu pengetahuan semacam itu. Setelah itu ada binatang dan sebagainya. Hingga lahirlah manusia dan sebagainya. Itu teori secara umum kira-kira semacam itu soal ilmu pengetahuan. Mungkin kawan-kawan mahasiswa yang naik geologi pasti memahami itu. Kawan-kawan UNER yang mungkin sekarang hadir. Itu secara umum bahwa pentingnya bahwa kita sebagai manusia ya memang hidup di bumi. Apa yang ada di bumi, ada 4 unsur pokok, ada unsur penting, ada udara, ada air, ada api, ada tanah. Itu kan bagian dari yang tidak dipisahkan dari bumi. Tapi intisarinya bahwa semua itu menjadi satu bagian. Kalau kita diperbolehkan memahami terhadap ketuhanan seperti itu, perwujudan ketuhanan, ya dipahami dengan unsur-unsur yang tadi saya sampaikan. Bumi tercipta tidak dengan sendirinya, ada unsur-unsur yang lain dan sebagainya itu adalah hal pokok yang memang harus kita pahami. Nah, dalam tradisi leluhur kita, saya tidak tahu yang di sini mungkin ada beberapa kawan yang dilahirkan atau cukup lama tidak tinggal di Jawa, ada beberapa kawan yang dari Ambon dan sebagainya seperti itu, ada beberapa kawan yang di daerah yang lain itu. Tapi bahwa tradisi Jawa leluhur kita itu selalu memetri dan merawat bumi dengan cara salah satunya seperti ini. Ada tadi sampai ada yang Hindu dan sebagainya, sekarang hadir, ada teman-teman Muslim dan sebagainya. Tapi kan semuanya bahwa itu adalah itu kan ya hanya pakaian yang kita kenakan. Tapi hakikinya sebagai manusia bahwa pengenalan terhadap Tuhan sebagai sang pencipta dan sebagainya semuanya pasti memahami, semuanya pasti menyepakati tentang itu. Persoalan teman-teman misalkan secara pengetahuan membaca Das Kapital, membaca Marxisme, sosialisme dan sebagainya, itu persoalan lain dalam persoalan di kehidupan sosial. Kira-kira macam. Walaupun sebenarnya kalau diruntutkan secara utuh, sebenarnya ada kesinambungan antara konsep teori Das Kapital, teori sosialisme dan sebagainya. Hakikinya semuanya ingin menuju kepada masyarakat yang adil makmur, masyarakat yang damai, masyarakat yang tentram semacam itu. Semuanya menghadapi teori-teori sosialisme, teori komunisme, teori-teori apapun, Pancasila dan sebagainya, termasuk soal hakikat dari Jawa atau Jawi, itu akhirnya semuanya sama-sama itu. Kira-kira itu pembukaan saya untuk menuju pada acara nanti. Mohon maaf apabila apa yang tadi saya sampaikan kurang berkenan di kawan-kawan semuanya. Jadi habis ini kami akan melakukan acara atau ritual berdasarkan turun-temurun para leluhur kita, ayah ibu, kakek nenek dan sebagainya ke atas itu. Ini adalah bagian dari tradisi leluhur semacam itu. Nah, ini memang ada cukup banyak ujub bekti yang ada di sini.
Dan kawan-kawan jangan dipahami bahwa kita sedang bersekutu atau apa jenenge Menyembah setan. menyembah setan dan sebagainya. Itu pengertian-pengertian umum yang memang disampaikan oleh kolonialisme seperti itu. Semua juga paham kalau membaca sejarah itu, mendeskripsikan orang-orang Jawa, animisme, dinamisme dan sebagainya, itu sejarah itu cukup bisa dipahami oleh semuanya. Tapi kira-kira semacam itu, bahwa intisari dari persoalan ini bahwa kita ini manusia yang memang dilahirkan oleh Gusti, oleh Tuhan dan sebagainya sampai sekarang ini. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar semuanya yang hari ini hadir punya keyakinan dan agama masing-masing. Ada kawan-kawan yang dari Muslim, ada yang kawan-kawan dari Katolik, ada yang dari Hindu, Mojokerto ada, dan beberapa kawan-kawan itu. Kami yang di sini para pemeluk agama Jawa tidak perlu harus ada dipertentangkan, semuanya manusia. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harus dipahami. Kalaupun nanti kami akan berdoa atau memperingati sedekah bumi ini dengan cara Jawa, kawan-kawan monggo gitu, bisa berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing ya, kira-kira ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Salam Rahayu. Rahayu. Hidup bro. Hidup.